Sada Abe, geisha sadis yang memotong burung kekasihnya. 私は彼をとても愛していたので、彼を独り占めしたかったのです。でも、私たちは夫婦ではないので、彼が生きている限り、彼は他の女性に抱かれていました。私が彼を殺したら、他の女性が二度と彼に触れることができないと知っていたので、私は彼を殺しました。Pada tanggal 18 Mei 1936, Sada Abe mencekik kekasihnya Kichisu Ishida hingga tewas. Setelah beberapa jam mendiamkan mayat Ishida, Sada mengambil pisau dapur dan memotong kemaluan Ishida. Lalu Sada membungkus potongan tersebut dengan sampul majalah dan mengambil darah Ishida untuk menulis Ishida no Kichi Futari Kiri, yang artinya kami, Sada dan Kichi hanya berdua, di paha kiri Ishida dan di spray kasur. Dia kemudian mengukir nama Sada Abe di lengan kiri Ishida. Setelah itu Sada berpakaian dan berjalan keluar dari kamar penginapan di Tokyo tempat mereka menginap. Sada menginstruksikan staf penginapan untuk tidak mengganggu Ishida dan meninggalkan penginapan. Tidak lama kemudian, Sada pergi menemui mantan kekasihnya, seorang politikus terkemuka bernama Goro Omiya. Sada berulang kali meminta maaf kepada Omiya, tapi Omiya tidak tahu apa yang Sada bicarakan, dan Omiya sadar bahwa karir politiknya akan hancur oleh publisitas yang merugikan karena keterlibatannya dengan Sada Abe. Sada lahir dari keluarga kaya asal Tokyo pada tahun 1905. Sada sangat disayang oleh ibunya yang mendorongnya menjadi wanita yang memiliki jiwa bebas dan mandiri. Pada usia 15 tahun, Sada diperkosa oleh seseorang yang dia kenal. Saat Sada menjadi semakin tidak dapat dikendalikan oleh orang tuanya, ayah Sada menjualnya ke rumah geisha di Yokohama, meskipun anggota keluarga yang lain tidak setuju. Sada menyatakan bahwa dia dihukum karena perilakunya yang tidak bermoral, tapi saudara perempuannya menyatakan bahwa Sada memang bersedia dijual ke rumah geisha. Menjadi seorang geisha yang ulung adalah pencapaian hebat bagi wanita Jepang pada masa itu, dan Sada sering mengungkapkan keinginannya untuk mengikuti gaya hidup geisha. Ternyata, kehidupan sebagai geisha tidak seindah yang dibayangkan. Setelah tertular sifilis dari seorang klien, Sada beralih ke dunia prostitusi dan mulai bekerja di suatu distrik prostitusi Osaka. Lagi-lagi, bekerja sebagai pelacur berlisensi ternyata banyak kendala yang dialami oleh Sada dan tak segampang yang ia bayangkan. Sada akhirnya beralih ke prostitusi ilegal. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Sada menjadi semakin liar. Sada menjadi simpanan dari teman baik sang pemilik rumah bordil ilegal tempat ia bekerja. Bahkan beberapa pria juga jadi kekasihnya sebelum dia mencoba keluar sepenuhnya dari dunia prostitusi. Pada tahun 1936, Sada bekerja magang di sebuah restoran dalam upayanya memulai hidup baru. Inilah awal Sada bertemu dengan Kichisu Ishida. Meski Ishida menjadi pemilik restoran Yoshidaya tempat Sada bekerja, sebenarnya istri Ishida yang menjalankan bisnis tersebut. Ishida yang berusia 42 tahun adalah seorang playboy yang seringkali bosan dengan pernikahannya, dan dengan cepat Ishida sadar bahwa si karyawan magang ini berjiwa bebas. Sada juga sama saja, meski sudah terlibat dengan Guru Omiya saat itu, dia tidak ragu ketika Ishida yang tampan mendekatinya. Sada kemudian mengatakan bahwa saya tidak pernah bertemu pria seksi seperti Ishida. Percintaan mereka sangat intens dan bisa berlangsung berhari-hari. Sada menyadari dirinya jatuh cinta pada Ishida. Menjadi kekasih gelap saja tidak cukup bagi Sada. Dia ingin menjadi istrinya. Fakta bahwa dia harus berbagi cintanya dengan wanita lain membuatnya menjadi sangat marah. Sada merasa putus asa jika Ishida sedang jauh darinya, dan Sada mulai minum alkohol. Terinspirasi oleh drama yang dia tonton,
yang menampilkan seorang geisha mengancam kekasihnya dengan pisau, Sada membeli pisau dapur berukuran besar. Sada lalu menirukan drama tersebut dan mengancam Ishida dengan pisau pada pertemuan mereka berikutnya. Ishida bukannya takut, tapi justru terhibur dengan ancaman Sada dan mengajak Sada selama 4 hari ke sebuah penginapan di distrik lampu merah Ogu untuk maraton bercinta. Setelah 2 hari bercinta, Sada melepas obi dari kimononya dan mulai mencekik Ishida. Ishida menganggap tindakan Sada itu erotis dan menyenangkan, dan menyuruh Sada melakukannya lagi saat bercinta. Sada awalnya sadar bahwa ini adalah lelucon, tapi ide itu telah tertanam jauh di alam bawah sadarnya. 2 hari kemudian, pada pagi hari tanggal 18 Mei 1936, Sada mencekik pacarnya saat lagi tidur. Namun kali ini, Sada tidak berhenti mencekik sampai Ishida mati. Sada lalu memotong kemaluan kekasihnya dan meninggalkan penginapan pada pukul 8 pagi. Tubuh Ishida yang sudah dimutilasi ditemukan oleh seorang pembantu beberapa waktu kemudian, dan perburuan Sada Abe pun dimulai. Laporan media tentang Sada yang gila menjadi perbincangan di seluruh negeri. Kegaduhan datang dari seluruh Jepang. Goro Omiya, politikus mantan pacar Sada, terhanyut dalam hiruk-pikuk media, dan keterlibatannya dengan Sada benar-benar menghancurkan karir politiknya. Sada, dalam pelariannya, tinggal di penginapan terdekat dan berencana untuk bunuh diri. Polisi berhasil melacaknya di satu kamar hotel pada tanggal 20 Mei, dan Sada langsung menyerah. Alat kelamin Ishida yang terpotong masih terbungkus sampul majalah dan ditemukan di dalam tas milik Sada. Penangkapan Sada diberitakan di berbagai media nasional Jepang. Mengingat pergolakan politik pada saat itu, berita skandal seks menjadi pengalihan isu yang sangat disambut baik oleh publik, dan publik mengikuti setiap detail kesaksian yang Sada berikan selama proses interogasi. Dan kegilaan media baru saja dimulai. Selama 8 sesi interogasi, polisi tertarik saat Sada berbicara tentang pembunuhan Kichiso Ishida. Sada dengan tegas mengatakan bahwa, "Aku sangat mencintainya. Aku menginginkan dia untuk diriku sendiri. Tapi karena kami bukan suami istri, selama dia hidup dia bisa dipeluk oleh wanita lain. Saya tahu bahwa jika saya membunuhnya, tidak ada wanita lain yang bisa menyentuhnya. Jadi saya membunuhnya." Ketika ditanya mengapa Sada memotong kemaluan Ishida, dia menjawab, 万鮮明な思い出を思い出させてくれた彼の一部を取りたかった。 "Karena saya tidak bisa membawa kepala atau tubuhnya, saya ingin mengambil bagian dari dirinya yang membawa kembali kenangan paling nyata untuk saya." Sada menambahkan, 石田を殺した後は、肩の荷が下りたような安心感と清々しさを感じた。 "Setelah saya membunuh Ishida, saya merasa sangat nyaman, seolah-olah beban berat telah diangkat di pundak saya dan saya merasakan kejelasan." Kasus itu membuat publik terkagum-kagum. Kisah tentang geisha yang berubah menjadi pelacur dan membunuh karena cinta mempesona masyarakat Jepang. Persidangan Sada Abe dimulai pada 25 November 1936. Kerumunan orang berkumpul berjam-jam, bahkan sebelum gedung pengadilan dibuka hanya untuk melihat Sada. Wartawan sangat bersemangat menyampaikan ulasan kesaksian sensasional Sada selama persidangan dan diizinkan oleh pemerintah asalkan mengikuti aturan sensor. Sifat konservatif masyarakat Jepang saat itu membuat berita kesaksian Sada meledak. Salah satu surat kabar terkemuka menggambarkan daya tarik kasus tersebut sebagai Sada mania, dan banyak wanita muda yang menonton kasus tersebut disebut Sada fans. Kehebohan media tidak hanya berfokus pada Sada. Goro Omiya diselidiki oleh polisi atas kemungkinan keterlibatannya dalam pembunuhan tersebut, namun akhirnya dibebaskan. Goro Omiya akhirnya mengundurkan diri dari jabatan politik dan akademik dan menghilang dari pandangan publik. Istri Kichiso Ishida sangat terpukul oleh kematian suaminya, tetapi berhasil mempertahankan restorannya. Ironisnya, restoran Yoshidaya justru berkembang pesat berkat publisitas kasus tersebut. Bahkan, penginapan tempat terjadinya pembunuhan menjadi daya tarik turis,
dan banyak pasangan yang secara khusus memesan kamar tempat Ishida meninggal. Harapan publik untuk menyaksikan persidangan yang panjang langsung buyar ketika Sada Abe mengaku bersalah atas dakwaan terhadapnya. Terlepas dari pengakuannya, banyak saksi yang dipanggil, termasuk saudara perempuan Sada. Lalu, alat kelamin Ishida yang terputus disajikan sebagai barang bukti. Sada mengharapkan hukuman mati agar dia bisa bertemu dengan Ishida. Sementara jaksa penuntut meminta hukuman Ishida adalah 10 tahun. Tapi hakim hanya menghukum 6 tahun dan ini mengejutkan semua orang di ruang sidang. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim menjelaskan keputusannya berdasarkan pada peran Ishida dalam peristiwa menjelang kematiannya. Hakim juga membahas kondisi mental Sada pada saat kejadian. Meskipun Sada keberatan, pengacaranya bersikeras bahwa dia gila pada saat pembunuhan itu. Hakim menyimpulkan bahwa hukuman tersebut cukup bagi Sada untuk merehabilitasi dirinya di penjara dan memulai hidup baru setelah dibebaskan. Selama Sada di penjara merupakan periode paling stabil di dalam hidupnya. Sada menggambarkan bahwa staf penjara sebagai orang yang penuh kasih dan perhatian dan merasa dirinya adalah bagian dari komunitas itu. Sada bahkan mempelajari filosofi Buddha selama di penjara. Karena dia berkelakuan baik, hukumannya kemudian diringankan dan dia dibebaskan pada 10 November 1940. Sayangnya, kemasyurannya membuat tetap menjadi perhatian publik selama sisa hidupnya. Meski hidup dengan nama samaran, Sada menemukan bahwa keterpesonaan publik terhadap kasusnya membuat dia sulit menjalani hidup yang baru. Sejak dia bebas dari penjara tanpa penghasilan, dia tinggal bersama saudara perempuan dan saudara iparnya untuk sementara waktu. Tapi sistem penjatahan di masa perang memaksanya untuk menghidupi dirinya sendiri. Dengan nama Yoshi Masako, dia bekerja sebagai pembantu, tetapi dipecat ketika majikannya mengetahui identitas aslinya. Kemudian seorang pria serius memintanya untuk menjadi kekasihnya dan Sada menerimanya dengan berat hati. Hubungan ini berakhir setelah beberapa tahun ketika keluarga sang pria mengetahui siapa dia sebenarnya. Sada tahu bahwa namanya telah menjadi terkenal dan dia sangat kesal karena orang-orang menganggapnya sebagai pencabul seks. Namun berjalannya waktu, sikap masyarakat Jepang terhadap seksualitas menjadi lebih terbuka setelah Perang Dunia Kedua. Tapi tetap saja, hanya sedikit pekerjaan yang terbuka baginya sebagai wanita terkenal yang tinggal sendirian dan stigma masa lalu yang terus menghantuinya. Setelah bertahun-tahun menyembunyikan identitasnya dan bekerja di pub dan restoran, Sada akhirnya berhasil hilang dari pantauan orang-orang. Sada terlihat terakhir kali pada tahun 1970. Setelah itu, tidak ada lagi yang diketahui tentang hidupnya. Desas-desus tentang Sada melakukan bunuh diri atau menjadi biksu Buddha seringkali muncul, tetapi tidak ada pernah yang bisa mengkonfirmasi dan tidak ada tanggal kematian yang diketahui. Meskipun Sada menghilang, ketertarikan publik pada kasus Sada tidak pernah benar-benar berakhir. Hidupnya telah menjadi subjek buku non-fiksi, novel, esai psikoanalitik, dan film. Film erotis klasik tahun 1976 berjudul In the Realm of the Senses mungkin adalah film yang paling terkenal dari 3 buah film yang pernah dibuat tentang kehidupan Sada Abe. Adegan seks eksplisit film tersebut dengan ending yang mengerikan menyebabkan film ini dilarang dan disensor di banyak negara. Film ini juga memperkenalkan kasus Sada Abe kepada orang-orang di luar negeri Jepang. Jadi, apakah Sada Abe adalah ikon feminis atau pembunuh terkenal? Sada Abe digambarkan sebagai keduanya. Kasusnya adalah peristiwa menarik tentang bagaimana kebiasaan seksual Jepang telah berubah dari waktu ke waktu. Apapun nasib akhirnya, Sada Abe akan dikenang oleh masyarakat Jepang. Terima kasih sudah menonton dan nantikan video lainnya di channel ini ya.